Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 57, halaman 87. An-Nisa ayat 57. Kita bahas tajwidnya dulu. Walla alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Sebetulnya ada dua lam di situ. Lalu lam yang pertama diganti dengan tasdid ya. Jadi dimasukkan ke huruf lam tanpa mendengung ya. Di madtabi'iyya a madtabi'i alif, manu madtabi'i waw. Tiga-tiganya dibaca panjang tapi tabi'i ya, biasa. Yaitu biasa itu maksudnya adalah dua ketukan ya, atau satu alif. Wa amilus idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Mad badal itu hampir mirip dengan mad tabi'i alif. Liha mad badal. Sanud qalqalah sugro, huruf dal yang sukun yang mati di tengah-tengah kata. Khiluhum idhar sapawi, mim mati, mim sukun bertemu dengan huruf idhar sapawi yaitu jim. Jadi membacanya mimnya dibaca jelas, tahan dua ketukan biar terdengar jelas. Janna gunna na mad badal ting ikhfa hakiki atau ikhfa abad ya. Kasratain bertemu dengan ta secara terpisah, jadi betul-betul hakiki ya, betul-betul dibaca ikhfa, dibaca samar. Tajna qalqalah sugro, dikira-kira aja Pak, qalqalah sugro dengan qalqalah kubro itu. Jadi dipantulkan secara ringan dan kerasnya itu mungkin tiap orang beda-beda. Tajri matabiyya ming ifa hakiki tahtihal. Yang pertama itu hak kecil, yang kedua hak besar itu. Tahtihal dengan tahtiha gitu. Atau jangan tahtiha, tahtihal, hak kecil lalu hak besar. Hal idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Lamnya dibaca jelas. An nunun mati ketemu ha itu sebetulnya idhar, tapi karena dalam satu kata, nah maka dibaca
ya sepintas aja, nggak usah nggak usah begitu. Anhar, har itu ha bukan anhar. Beda dengan kalau anhar itu artinya menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar gitu. Jadi jangan fasholli li rabbika wanhar. Har. Kalau di sini anhar, sungai artinya. Jauh kan ya? Gara-gara beda ha sama ha. Ha kecil, ha besar. Kalau ha kecil anhar, sungai, menyembelih hewan kurban. Kalau ha besar anhar itu sungai, jauh kan dari sungai ke menyembelih hewan kurban. Ha mad badal, kho, nah mad badal, ha kho, lidi mad tabi'iyah, fi mad tabi'iyah, ha nah mad jaiz munfasil. Mad tabi'iyah alif bertemu hamzah secara terpisah, maka dibacanya lebih dari tobi'u, lebih dari biasa, 4 sampai 6 ketukan. Abada, kalau mau berhenti di situ boleh, ada wakaf sili itu. Kalau mau berhenti dibacanya mad iwan, jadi enggak abadan tapi abada. Tapi kalau mau disambung itu lebih bagus. Jadi wakaf sili itu boleh berhenti, bagusnya bersambung. Kalau mau bersambung jadi idgham bila guna, abadallahum. Kemudian lamnya jangan didengungkan, Pak. Jangan abadallahum, jangan begitu. Abadallahum kan bila guna, dimasukkan tanpa mendengung. Lahum idhar syafawi fi mantabiyya ha majaiz munfasil. Azwa mad badal, azwajum, jangan kebalik, jangan ajwazu, jangan jim dulu baru zai, tapi zai dulu baru jim. Azwaju, azwajum idgham bigunna, domatain ketemu mim secara terpisah, jadi dimasukkan ke mim dengan mendengung, jum, nah gitu. Kreatifnya penulis Al-Quran di atas mim pakai tasdid itu untuk memudahkan kita sebetulnya. Mutahharoh, nah kalau mau berhenti di situ tak marbutohnya itu, tak marbutohnya dibaca sukun, Pak, dibaca sukun. Tapi kalau mau bersambung, nah bagusnya bersambung gitu. Cuman barangkali ada yang tidak kuat bacanya, napasnya pendek gitu, boleh berhenti. Ini sama wakaf sili nih, kalau bersambung lebih bagus, maka dibaca idgham bigunnah, domatain ketemu wawu. Kalau yang tadi Pak abadallahum idgham bilaguna. Kalau yang ini idgham bigunnah, domatain ketemu wawu. Mutahharatu, nah itu. Tahan 2 ketukan biar terdengar mendengungnya. Mutahharatu wa nud qalqalah sugra, khiluhum idhar syafawi, dillang ifa hakiki.
fathatain ketemu dengan huruf ikhfa. Dilang dolila madiwan. Ikhwanu fiddin arasadakumullah. Jika dalam ayat 56 Allah berbicara tentang orang-orang kafir plus sanksi hukuman ya, ataupun azab yang pasti Allah timpakan kepada mereka, itu mereka akan disiksa oleh Allah di dalam neraka dengan api gitu. Kemarin kita sampaikan bahwa neraka itu artinya adalah mautinul azab, tempat yang penuh dengan berbagai macam penyiksaan. Salah satu penyiksaan alat yang Allah gunakan untuk menyiksa itu adalah api. Cuman tentu api bukan satu-satunya. Makanya kan neraka itu namanya beda-beda itu Pak. Ada neraka jahanam itu artinya api yang menyala-nyala kan gitu. Ada neraka jahim itu lubang yang sangat dalam kan jahim itu. Ada neraka hutomah itu kayak itu neraka hutomah itu. Ada neraka sakor, ada neraka wail. Tentu itu dengan sifat yang berbeda-beda Pak, dengan sifat yang berbeda-beda. Nah, kalau di ayat yang ke-57 Allah berbicara kebalikannya itu Pak. Allah berbicara kebalikannya, yaitu Allah berbicara tentang orang-orang yang beriman plus janji jaminan reward yang akan Allah berikan kepada mereka. Ini kalau saya mengistilahkannya ini merupakan sebuah model pendidikan dari Allah. Itu pendidikan dua dimensi gitu Pak ya. Dalam arti disebut dua dimensi itu, di satu sisi Allah bicara tentang hal-hal yang buruk yang harus kita jauhi, kita tinggalkan, hal-hal yang mengerikan, membahayakan, mencelakakan yang harus kita tinggalkan ya. Di sisi lain Allah berbicara tentang hal-hal yang baik, orang-orang yang baik, termasuk kenikmatan-kenikmatan yang sempurna yang harus kita lakukan ya, yang harus kita raih, kita dapatkan. Nah, ini model pendidikan seperti ini atau model pengajaran seperti ini sekarang ini tidak dilakukan gitu Pak. Jadi di model pendidikan zaman sekarang itu hanya berbicara tentang yang menyenangkan saja gitu. Tidak berbicara tentang hal-hal yang mengerikan gitu Pak. Bahkan hampir tidak boleh Pak zaman sekarang mengajari kepada anak didik dengan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Umpamanya begini nih, mungkin di beberapa tempat tidak boleh ada orang yang punya pemahaman, tidak boleh seorang anak kecil katakanlah tingkat SD melihat tayangan kekejaman orang-orang Israel di Palestina itu. Dengan alasan bahwa nanti akan menjadikan si anak itu radikal gitu Pak. Nggak boleh, itu untuk beberapa orang berpemahaman seperti itu. Atau tidak boleh anak kecil yang namanya ikut mendemo seorang penguasa yang zalim, karena nanti akan mendidik si anak menjadi intoleran, katanya begitu.
Jadi hanya boleh zaman sekarang itu mendidik itu dengan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Padahal di dalam Al-Quran Allah itu ya seperti ini Pak nih. Allah kabarkan tentang hal-hal yang buruk ya. Bicara orang kafir berikut sanksi hukuman untuk mereka. Allah pun bicara orang beriman berikut reward yang Allah janjikan kepada mereka. Malah ini macam-macam gini, judul buku gitu, judul seminar, judul segala kegiatan-kegiatan ilmiah teh serba menyenangkan gitu. Mamanya ada pelatihan ramah otak gitu. Ramah otak, jadi dibuat seringan mungkin gitu. Bahkan ketika mendidik kata mereka hindari kata jangan katanya. Karena kata jangan itu akan memangkas kebebasan anak gitu. Akhirnya barudak teh bebas teuing Pak gitu. Kulantaran ku kolotna tara dicarek gitu kan. Bebas teuing gitu. Padahal kan lamun geus make teuing gitu ujungna goreng Pak. Nun pakai teuing itu kan over itu. Jadi mestinya kan anak itu di satu sisi atau di satu waktu perlu dirangkul gitu Pak. Tapi di lain waktu perlu juga ditegur gitu. Selamanya dirangkul nanti jadi manja Pak. Moal motekar gitu lamun dirangkul terus. Tapi terus menerus ditegur itu pun tidak bagus. Nantinya nggak punya keberanian, harus tengah-tengah aja. Nah di ayat 57 ini nih Allah berbicara tentang orang-orang beriman. Walladzina wa'adapun, nah, gitu Pak. Jadi wa ini konjungsi, nah, kata sambung bisa dimaknai tergantung redaksinya. Bisa dan, cuman kalau enaknya di sini walladzina, adapun orang-orang yang, ini ismul mausulnya alladzina bentuk plural jamak. Walladzina dan adapun orang-orang yang amanu, nah, yang beriman. Di sini kata iman itu kan predikat, kata kerja Pak. Satu itu menunjukkan sebuah proses. Sebuah proses. Artinya kalau sebuah proses itu perlu adanya semacam motivasi, dorongan penguat ya. Karena yang namanya proses kan kadang naik, kadang turun. Kadang semangat menggebu-gebu gitu. Kadang loyo Pak. Kayak iman itu kan begitu. Makanya Nabi mengatakan yazidu wa yangkus. Kadang iman itu bertambah, kadang berkurang. Yazidu bitta'ah, iman itu akan bertambah manakala sering melakukan ketaatan. Wa yangkusu bil ma'siyah. Tapi iman itu akan berkurang manakala sering melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, kata amanu ini menggunakan wawu jamak. Ada wawu di ujungnya itu Pak. Itu menunjukkan bahwa beriman itu tidak boleh bersama-sama gitu. Tidak boleh sendiri-sendiri gitu. Tapi beriman itu harus berjamaah, bersama-sama. Minimal keluarga kita diajak beriman gitu. Ketika kita mengajak keluarga kita beriman lalu mereka beriman, kan nanti masuk surganya juga bersama-sama. Atau ketika orang itu beriman bersama-sama berjamaah, maka keimanannya itu akan kuat, akan saling mengingatkan, saling melengkapi gitu.
atau akan saling membentengi ketika ada orang yang hendak menghalangi ataupun merusaknya. Kemudian yang ketiga nih, kata amanu pakai wawu ya, wawu jamaah disebutnya itu Pak. Wawu jamaah itu wawu yang menunjukkan bentuk plural, artinya di samping pelakunya banyak, keimanan itu kan banyak Pak. Jenis dan macam keimanan itu banyak. Minimal kan rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, pada para malaikat, kepada kitab suci, para rasul, hari akhir, qada dan qadar kan gitu. Itu minimal rukun iman. Di luar rukun iman sangat banyak. Nabi kan mengatakan bid'u wasitin au bid'u wasab'un gitu. Iman itu memiliki 60 atau 70 cabang lebih gitu. Makanya iman itu sering dikatakan diidentikan dengan tanaman. Dan hati kita itu identik dengan media, Pak, media, tanah itulah. Di tanaman iman itu benihnya itu tumbuh dalam hati, nanti batangnya, rantingnya, daunnya itu adalah anggota badan kita itu Pak. Makanya mata itu menggambarkan keimanan dalam hati, telinga, mulut, tangan, kaki itu menggambarkan keimanan dalam hati. Kalau kakinya resep ngalangkah ke tempat dugem, nah berarti menunjukkan iman dalam hatinya itu lemah gitu. Kalau langkah kakinya senang ke masjid, menunjukkan keimanan dalam hatinya terkait dengan masjid gitu Pak. Nah, jadi keimanan itu bentuknya macam dan jenisnya itu banyak. Dan rata-rata keimanan itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Dengan hal-hal yang gaib. Makanya di sini objeknya tidak dimunculkan gitu Pak. Di sini objeknya tidak dimunculkan. Jadi terkadang dimunculkan, terkadang tidak. Objeknya itu. Ini kan kalau saya runut nih, alladzina, di alladzina itu ada subjek, yaitu orang-orang. Amanu predikat. Nah, setelah predikat kan biasanya objek. Nah, di sini objeknya kan nggak muncul. Karena memang hal yang harus diimani itu banyak, Pak. Dan biasanya keimanan itu berkaitan dengan yang gaib. Percaya. Orang kan susah untuk percaya kalau tidak nampak gitu, Pak. Allah kan maha gaib, malaikat gaib, kitab suci juga gaib. Al-Quran secara fisik nampak, tapi proses diturunkannya kita tidak melihat. Nabi Muhammad secara fisik dulu nampak, terlihat oleh para sahabat, tapi mereka tidak tahu proses diangkatnya Nabi Muhammad jadi Rasul, jadi Nabi. Makanya berkaitan keimanan itu berkaitan dengan yang gaib. Wa dan ini disebutnya wawu atop. Salah satu fungsi wawu atop itu adalah lil ma'iyah, Pak. Lil ma'iyah itu menunjukkan adanya kebersamaan itu. Kebersamaan walaupun di situ ada urutan, tapi urutannya itu tidak jomplang waktunya, Pak. Jadi tidak beriman bulan ini, beramal soleh bulan depan, tuh begitu, Pak. Tapi antara iman dan amal soleh. Jadi sekali lagi nih, orang beriman itu harus membuka pendengaran, penglihatan dan hati terhadap berita-berita yang Allah
kabarkan dalam Al-Quran ataupun yang Rasulullah informasikan dalam hadisnya. Plus amilus solihat wa amilus solihat, dan harus beramal. Kalau menggunakan kata amal kan paling tidak dalam Al-Quran itu kata yang menunjukkan bekerja, Pak, bekerja ada dua. Satu amila, dua fa'ila. Ada yaf'alun, ada ya'malun, itu Pak ya. Ada fa'ilun, ada amilun. Nah, kalau menggunakan kata amilu, Pak, amila, satu itu menunjukkan bahwa amal yang dilakukannya itu amal soleh. Itu identik dengan amal soleh. Yang kedua, identik dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Berbeda dengan fa'ilun, itu sifatnya umum, Pak, umum. Bisa pekerjaannya itu sifatnya duniawiyah, bisa ukhrawiyah. Dan jarang pekerjaannya sifatnya ukhrawiyah menggunakan fa'ilun, jarang. Rata-rata amilun. Dan oleh kita digunakan itu, Pak. Dalam bahasa kita Indonesia dipakai. Jadi hampir separuh lebih bahasa kita itu mengadopsi bahasa Arab. Gening sok ayeuna sok sanajan macam-macam salam gitu. Tapi angger pakai kata salam di awalnya itu, Pak. Salamna gini, salam di samping assalamualaikum aya deh gini. Salam sanhiyaho gitu. Angger aya salaman kene, Pak. Salam itu kan bahasa Arab. Ada amil zakat gitu. Amil zakat itu kan bahasa Arab amilnya itu, Pak. Ada amil tukang ngawinkeun gitu. Anger amil keneh eta teh di bahasa Arab gitu. Mantak tong keheul teuing kana bahasa Arab teh gitu. Sabab tanpa disadari orang Indonesia itu banyak mengadopsi bahasa Arab. Nikmat cenah. Dahar mani nikmat, aya nikmat teh bahasa Arab pan eta teh. Barokah cenah. Barokah teh bahasa Arab. Banyak, Pak, banyak. Itu menunjukkan bahwa kita itu bahasa kita itu sangat apa ya, berkaitan erat dengan bahasa Arab. Kita lanjutkan nih. Dan tentu tidak hanya sebatas beramal, karena setiap orang baik muslim ataupun di luar muslim, kalau hanya beramal semuanya beramal, kalau hanya bekerja semuanya bekerja. Tetapi seorang muslim itu ketika beramal harus dibingkai dengan kata solih. Atau seorang mukmin ketika beramal itu amalnya itu harus mencapai hakikat amal soleh. Bagaimana amal yang mencapai hakikat amal soleh itu? Satu nih syaratnya itu harus ikhlas itu. Ikhlas. Nah, kalau ikhlas itu kaitannya dengan hati, Pak. Puncak keikhlasan itu adanya dalam hati. Bahasa kita itu harus tulus lah, Pak. Tidak boleh ada muatan lain, tujuan lain kecuali lillahi rabbil alamin. Itu syarat utama. Kemudian syarat yang kedua untuk mencapai hakikat amal soleh itu harus cerdas, itu harus cerdas. Sehingga dengan
sehingga kalau cerdas itu, orang dikatakan cerdas manakala ketika beramal itu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa gaul nama harus nyunnah gitu Pak, harus nyunnah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu namanya sok tahu itu Pak, nyanyahoanan lah untuk orang Sunda Pak, menganggap Rasulullah itu poho atau bodoh gitu, itu sok tahu. Jadi harus nyunnah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan sampai apa yang dicontohkan tidak dilakukan, atau jangan sampai melakukan apa yang tidak dicontohkan. Nah itu Pak, yang pada dasarnya ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah itu mudah, ringan. Dan Rasulullah itu cerdas itu Pak, sangat cerdas. Apalen umatna kararebluk gitu Pak, apalen bakal berat buat umatnya. Atau jangankan Rasulullah tuh, banyak sekarang para ahli itu yang bisa mengukur tingkat kemampuan semangat seseorang. Soknya ku bapak bakal kebaca Pak, bapak punya adik punya kakak geus kabaca karakterna, sieun mah karakterna kebluk gitu. Sieun mah karakterna lumayan rajin gitu Pak. Itu kita manusia biasa. Makanya Rasulullah itu ketika bersabda, sabdanya itu rata-rata pendek-pendek gitu. Seolah-olah beliau itu tahu betul nih kalau terlalu panjang kahiji bisi hareseun ngapalkeunana. Yang kedua bisi bosan macana, nu katilu bisi gampang poho, nu kaopat berat ngamalkeunana. Makanya rata-rata sabda Rasul itu pendek-pendek. Dan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah pun mudah-mudah itu. Cuman kita saja ada sebagian umat Islam yang memperberat diri, menyulitkan diri sebetulnya. Asalnya kan kemarin tuh dalam hadis Arba'in sudah kita bahas itu. Sudah kita bahas bahwa Islam itu pada dasarnya mudah. Jadi harus dilakukan dengan cerdas. Berarti kan kalau harus cerdas, orang harus rajin menuntut ilmu kan gitu Pak. Mana mungkin orang bisa cerdas kalau tidak menuntut ilmu? Mana mungkin orang akan sesuai dengan sunnah dalam beramal kalau Al-Quran dan hadisnya tidak dibaca, tidak dikaji. Yang ketiga nih, untuk mencapai hakikat amal soleh itu harus kerja keras gitu Pak. Jadi dalam beramal soleh, kalau bisa gitu, dan diusahakan bisa, itu yang terdepan gitu Pak. Fastabiqul khairat gitu. Jadi entong ngadaguan batur heula, tapi batur nu kudu ngadaguan urang. Barulah dikatakan amalnya itu mencapai hakikat amal soleh gitu Pak. Dan di sini Pak luar biasanya kata solihat itu menggunakan bentuk plural, bahkan di ujungnya menggunakan tak tanis. Tak tanis itu cirinya terbuka itu Pak, terbuka kan, tak itu ada yang tertutup Pak, ada yang terbuka. Itu menunjukkan bahwa jenis dan macam amal soleh itu banyak, itu banyak. Secara garis besar ada yang berkaitan dengan ucapan amal soleh itu, ucapan yang benar, ucapan yang baik. Nah, itu. Ada yang berkaitan dengan tindakan, perbuatan yang baik. Nah itu secara garis besar begitu Pak. Ada yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, ada yang sifatnya batiniah.
Nah, apa jaminan dari Allah, janji dari Allah? Sanudkhiluhum. Ini kalau Bapak cermati nih, janji Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh itu diikuti dengan sin, sanudkhiluhum. Tapi coba lihat di ayat 56 kemarin sebelumnya. Ancaman Allah bagi orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah bukan dengan mim lagi, Pak. Saufa. Kan innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim. Nah itu, Pak. Kalau di sini sanudkhiluhum. Kenapa kok itu saufa ini sa gitu, Pak? Padahal secara umum maknanya itu sama, nanti itu, Pak. Saupa artinya nanti, sa juga artinya nanti. Tapi kenapa kok yang untuk orang kafir menggunakan saupa, sementara untuk orang yang beriman menggunakan sa gitu. Artinya bahwa Allah menggunakan sa itu karena jaraknya itu sangat dekat, Pak. Jedahnya sangat dekat. Kalau saupa jedahnya jauh. Artinya bahwa kenikmatan nih, Pak, yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan disegerakan oleh Allah lebih cepat, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia, Pak. Sekali lagi, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia gitu. Jadi sanudkhiluhum, maka kami akan memasukkan mereka jannatin. Ini kata surganya. Nah, Bapak kalau cari di Al-Qur'an itu, Pak, di Al-Qur'an ada kata jannah itu yang taknya tertutup, Pak. Tertutup. Jannatun, nah itu. Disebutnya tak marbutoh. Ada di dalam Al-Quran ketika Allah menyebut kata surga itu taknya terbuka nih, kayak begini nih. Ini kan disebutnya tak tanis ini, Pak. Terbuka. Itu punya makna cukup luas itu. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan surganya itu bukan hanya satu surga. Itu kalau mau dikaitkan dengan kuantitas, Pak. Tapi surganya itu macam-macam lah. Surganya itu beragam. Kemudian yang kedua, kata surga menggunakan bentuk tak tanis, terbuka, nucalangap gitu, Pak, terbuka. Itu menunjukkan bahwa surga yang akan ditempatinya itu betul-betul welcome gitu, Pak, welcome untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ketika taknya itu tertutup, salah satu maknanya surga itu tertutup dari orang-orang yang kafir itu, Pak. Itu kalau dibahas oleh para ulama, kenapa kata surga itu ada yang taknya tertutup, ada yang taknya terbuka gitu, tak. Kalau taknya tertutup, tak marbutoh, itu menunjukkan bahwa itu sedang berbicara bukan hanya sebatas orang yang beriman, tapi dibicarakan juga orang kafir dan tertutup untuk orang-orang kafir. Tetapi ketika surganya itu taknya itu terbuka, itu menunjukkan bahwa surga itu betul-betul terbuka, dibuka lebar-lebar, pintunya tidak pernah ditutup bagi orang yang beriman dan beramal soleh gitu, Pak. Dan menunjukkan betapa luasnya surganya itu. Makanya di ayat lain kan surat apa tuh? Ali Imran ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. 130 atau 131 ya. Ali Imran aku kan. Ali Imran sekitar 130-31.
wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Nggak ada neraka disebutkan seluas langit dan bumi, Pak. Logikanya kan sederhana. Kalau neraka itu luasnya seluas langit dan bumi, gampang kaburna meureun, Pak. Gampang lompatna. Tapi nggak disebutkan tuh seluas langit dan bumi. Tapi surga disebutkan secara letterlock, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Kemudian yang kedua, nah ini disebut surga itu disebut jannah, Pak. Disebut jannah karena gambaran sederhananya, Pak, atau salah satu nikmat yang ada di dalam surga itu adalah taman, Pak. Jadi kalau neraka itu mautinul azab, tempat berbagai macam penyiksaan. Kalau surga itu mautinun nikmah, tempat berbagai macam kenikmatan. Tentu yang namanya surga bukan hanya jannah, bukan hanya taman. Makanya banyak kan nama surga itu. Ada surga Aden itu. Surga Aden itu tempat tinggal. Surga yang merupakan tempat menetap. Ada surga Darussalam, tempat yang penuh dengan keselamatan. Ada surga Naim, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ada surga Firdaus. Itu kan disifati, yang namanya surga itu kan disifati. Jadi bukan hanya satu sifat, banyak sifat, Pak. Di antaranya adalah taman, Pak. Jannah itu taman. Tajri, yang mengalir di samping taman-taman itu. Min dari tahtiha, di bawahnya itu al-anhar, sungai-sungai. Ini nahrun nahrani anhar. Artinya bukan hanya satu sungai tapi banyak sungai. Yang di ayat lain kan disebutkan ada sungai Laban, kan susu ya. Ada sungai Khamr, arak. Ada juga sungai asal, madu. Ada sungai Janjabil, jahe gitu, bisi resep jahe gitu. Macam-macam kan. Dan semuanya itu adanya di bawah taman, Pak. Lain di atas, atau lamun di atas maragragan berenang tuh. Jadi itu sebuah gambaran yang sangat ideal. Allah menggunakan kata min tahtiha, di bawah surga itu ada sungai-sungai. Makanya lamun rek ngieun sungai tong luhureun jalan, tong luhureun imah, atuh banjir ka rumah tuh, Pak. Belajar atuh kana surga anu ku Allah dirancang tah. Ieu mah atuh jalan di laluhur, imah di haranapnya banjir atuh. Imah di hanap, solokan di luhur nya banjir atuh. Tapi kalau kita coba sedikitlah belajar bagaimana Allah itu menata lingkungan surga. Itu surga itu sungainya itu di bawah semuanya. Ada kata min tahtiha. Ya, kata tahtiha di bawah bukan iseng itu, bukan. Tapi ada pelajaran yang sangat berharga nih bagi orang-orang yang punya tugas untuk ini. Planologi lah lingkungan itu. Menata kota itu begitu. Tengah arti zaman lainnya jadi tibaraliknya, jalan di laluhur, solokan di laluhur, imah di haranap, teuing palalinter teuing tengah arti. Coba lamun kita belajar dari Al-Quran, Allah itu menciptakan surga itu begitu. Bahula mah bahula apanya, zaman Belanda, Walanda gini. Kalau kita lihat sungai-sungai buatan Walanda, Pak, jararo itu teh.
aya nu 50 meter aya nu 100 meter eta sungai nu dijieun di zaman Walanda dijieunna ku bangsa urang gitu kan kerja rodi kan ku bangsa Walanda tapi si Walanda eta sigana teh sok maca Quran meureun ceun hafaleun mata taraya ceritana baheula mah banjir atuh Pak terus jembatan itu kan merelengkung gitu Pak gitu tara lurus kieu tara blengkung gitu itu kan dari sisi kekuatan juga lebih kuat padahal make awi eta Pak gitu ku awi lain ku besi lain ku awi gitu kan merelengkung ku jero gitu ayeuna mah atuh jembatan teh pakai nangtung gitu bisa nangtung solokan teh dukdak gitu. Kita lanjutkan khalidina mereka kekal orang beriman dan beramal soleh di dalam surga itu kekal fiha di dalamnya abada selama-lamanya. Jadi tidak ada ceritanya orang masuk surga lalu dikeluarkan masuk neraka lagi, tidak ada. Ada juga orang yang tadinya masuk neraka setelah disuci di sungai neraka habis dosanya baru Allah angkat masukkan ke dalam surga. Karena surga itu tempat terakhir Pak, lebih jauh daripada neraka. Itu menggambarkan dalam hidup itu harus maju jangan mundur. Jadi kenapa kok neraka dulu baru surga? Kenapa kok nggak ada orang yang masuk surga dikeluarkan lalu masuk neraka? Karena itu menunjukkan kemunduran Pak. Ada juga orang yang masuk neraka dicuci di sungai neraka bersih diangkat masuk ke surga maju kan itu kan wah banyak dalam Al-Quran itu cara berpikir itu logika-logika yang sehat itu banyak itu. Lahum bagi mereka itu bagi orang yang beriman dan beramal soleh fiha di dalamnya itu azwaju ada bojo-bojo ada istri-istri. Nah di sini Allah menyebutkan kata istri bukan dengan imro'ah. Tempo hari pernah kita bahas ketika Al-Quran menyebut istri ada dengan imro'ah wa mro'atuhu hammalatal hatab. Nah itu pamajikanna Abu Lahab teh diibaratkan pembawa kayu bakar itu imro'ah itu. Pamajikanna istrinya Nabi Nuh Nabi Lut wa mro'atan Nuhin wa mro'atan Lut disebutnya dengan imro'ah. Tapi istrinya Nabi Muhammad semuanya itu disebutnya azwaj, jauzah. Itu menunjukkan bahwa orang yang disebut zaujah itu betul-betul itu istilahnya sekarang itu istri dunia akhirat itu. Lain istri di dunia itu di akhirat. Bukan hanya sebatas teman sadapur, teman sakasur, teman sasumur. Tapi teman seakidah itu teman sedunia dan akhirat itu azwaj itu Pak azwaj. Dan ini kabar gembira untuk kaum lelaki. Lain hiji pemajikan teh Pak azwaj bentuk plural ini jamak. Tidak disebutkan di sini nih berapa batasannya gitu Pak. Kalau di dunia kan maksimal 4. Di sini nggak disebutkan azwaj. Jadi tong hariwang lamun bapak-bapak ayeuna di dunia ngan mampu hiji, nu penting asup surga we heula. Sigana engke bisa leuwih ti 8 Pak di surga itu. Karena yang dilarang di dunia jadi boleh di surga itu Pak. Kalau di dunia dibatasinya itu 4, di surga bisa lebih dari 4. Di dunia kan khamr haram, di surga kan halal. Khamr minuman keras di dunia kan haram, di surga halal kan gitu. Ada sungai khamr kan. Nah makanya ketika istri di dunia itu maksimal 4, di akhirat bisa lebih. Di surga bukan di akhirat, di surga. Karena akhirat bukan hanya surga.
mutahharatun, yang disucikan Pak, yang disucikan. Suci lahiriahnya, suci batiniahnya. Sempurna fisiknya, sempurna batinnya. Kan ada kalau di dunia banyak awewe teh fisikna bagus lah gitu, gelis campernik gitu, tapi hatena busuk gitu. Ada nu hatina solihah tapi penampilannya teu menarik gitu. Nah di surga itu mutahharah, baik fisik ataupun batinnya itu betul-betul sempurna. Bahkan kalau mutahharah itu suci dan mensucikan gitu Pak. Bukan hanya sebatas suci, tapi suci yang dan mensucikan. Kan aya kieu, aya perempuan teh anu menarik, bersih menarik, tetapi tidak menimbulkan daya tarik gitu kan. Pikap sabeleun gitu. Aya nu geulis tapi pika sabeleun, itu kan suci tapi tidak mensucikan gitu. Nah di surga itu bidadari-bidadarinya itu tadi cantik-cantik, menarik-menarik, dan membuat orang tertarik gitu Pak. Mutahharah itu kayak gini, kayak air itu kan Pak. Air itu yang suci mensucikan, ada yang suci tidak mensucikan. Air yang suci tidak mensucikan tidak boleh dipakai wudhu gitu Pak. Air cincau suci Pak, suci, tapi nyatong pakai wudhu atuh Pak. Tidak bisa dipakai alat untuk bersuci. Itu suci tapi tidak mensucikan. Air kopi suci, mata suci yang diminum oleh kita, tapi tidak bisa pakai wudhu. Nah itu tidak mensucikan. Awewe ge anu kitu, anu menarik tapi tidak menarik gitu tah. Pika sabeleun. Anu menarik dan punya daya tarik juga, bisa tertarik orang itu. Itu menunjukkan bahwa kesuciannya itu lahir batin, fisik dan non fisik, dan itu adanya di surga, itu di surga. Kemudian berikutnya wa nudkhiluhum, dan kami akan masukkan mereka orang yang beriman dan beramal saleh itu dillang dolila itu. Nih kata apa tuh yang namanya kayak begini tadi. Jadi nggak bisa dipisahkan nih, dillang dolila. Dillan itu naungan itu Pak, naungan, payung, atap. Dillang dolila itu naungan yang sangat menaungi gitu Pak. Dikatakan dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan begini, di surga itu ada sebuah pohon itu Pak, ada sebuah pohon yang saking besarnya digambarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila seseorang itu menaiki kudanya, teduhnya pohon itu, ya, naungannya pohon itu, rindangnya pohon itu, apabila seseorang naik kuda itu baru bisa dilalui selama 100 tahun perjalanan itu. Eta naik kuda komo lamun lempang gitu Pak. Naik kuda wae baru bisa dilewati selama 100 tahun perjalanan. Itu kan menggambarkan betapa rindangnya pohon tersebut, betapa ademnya eta orang duduk nyantai di bawah pohon tersebut. Aduh kan lamun keur tengah poe geuning Pak. Sok kadang urang ngen hayang nyarane gogolehean ngampar samak dina hanapeun tangkal teh geuning Pak. Bari ngariung, bari ngobrol, ngopi kan enak teh. Itu kan sebuah gambaran yang merupakan motivasi dari Allah biar orang itu tertarik gitu. Biar orang itu terbujuk untuk beriman dan beramal soleh, karena pahala yang Allah janjikan, jaminan yang Allah sediakan itu begitu menarik dan begitu luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.